Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Sekar Arum dengan NIM 4401419023 dari Pendidikan Biologi A 2019. Kali ini saya akan melakukan percobaan digesti. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat dan lemak di berbagai bagian usus hewan.
Hasil pengamatan pada uji karbohidrat didapatkan zat uji pada isi duodenum warna awalnya adalah kuning transparan dan ketika ditetesi oleh iodin atau betadin warna akhirnya menjadi kuning kebiruan. Pada isi ileum warna awalnya adalah kuning transparan atau kecoklatan dan ketika ditetesi iodin atau betadin warnanya menjadi kuning kebiruan. Pada isi kolon warna awalnya coklat dan setelah itu ketika ditetesi betadin warnanya menjadi coklat kemerahan. Pada nasi warna awalnya adalah putih, setelah ditetesi betadin warnanya menjadi biru tua atau kehitaman. Warna biru pada zat uji yang telah ditetesi iodin atau betadin menandakan adanya kandungan karbohidrat. Kondensasi iodin atau betadin dengan karbohidrat pada uji karbohidrat dapat menghasilkan warna yang khas. Hal ini disebabkan karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodin atau betadin yang dapat masuk ke dalam spiralnya sehingga menyebabkan warna biru tua pada kompleks tersebut. Pada bagian duodenum terjadi pencernaan yang paling aktif dengan proses hidrolisis dari nutrien kasar berupa pati, lemak, dan protein. Penyerapan hasil akhir dari proses ini sebagian besar terjadi di duodenum. Duodenum merupakan tempat sekresi enzim dari pankreas dan getah empedu dari hati. Getah empedu mengandung garam empedu dan lemak dalam bentuk holesitokinin pankreosimin yang berisi kolesterol dan fosfolipid. Ileum merupakan kelanjutan dari duodenum. Pada bagian ini, proses pencernaan dan penyerapan zat makanan yang belum diselesaikan pada duodenum dilanjutkan sampai tinggal bahan yang tidak dapat tercerna. Ileum merupakan bagian usus halus yang paling banyak melakukan absorpsi. Sepanjang permukaan ileum terdapat banyak vili. Permukaan vili terdapat mikrofili yang berfungsi untuk mengabsorpsi hasil pencernaan. Sedangkan pada kolon tidak terjadi lagi proses pencernaan maupun penyerapan. Yang terjadi hanyalah proses pembusukan sisa-sisa hasil pencernaan. Itulah mengapa hasil uji karbohidrat yang paling menunjukkan kontras warna reaktif dengan betadin adalah isi duodenum dan isi ileum. Hal ini dikarenakan pada dua bagian ini masih terdapat karbohidrat dengan kandungan yang sedikit. Bisa jadi dikarenakan jenis pakan ayam adalah pelet yang mengandung protein tinggi, jadi kadar karbohidratnya rendah. Alhasil ketika diuji karbohidrat menunjukkan perubahan warna hanya sedikit semburat biru tua. Pada bagian kolon sudah tidak ada karbohidrat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan. Isi kolon adalah sisa pencernaan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, sehingga tidak ada kandungan polisakarida di dalamnya. Yang ada hanyalah serat kasar. Pada hasil uji kandungan lemak, zat uji dari isi duodenum dan ileum, hasil awalnya tidak ada noda minyak atau pada kertas tidak transparan. Hasil akhirnya terdapat noda minyak atau kertas menjadi transparan. Pada isi kolon, hasil awal dan hasil akhir tidak menunjukkan adanya noda minyak atau pada kertas tidak transparan. Sedangkan pada minyak, hasil awal dan akhir terdapat noda minyak atau kertas menjadi transparan. Lemak dapat didegradasi oleh enzim yang mencerna lemak. Oleh sebab itu, tidak ada proses pencernaan yang terjadi pada lemak sebelum mencapai duodenum. Karena duodenum terdapat enzim pencerna lemak yaitu enzim lipase yang berasal dari porilipase yang tidak aktif dan diaktifkan oleh enzim kolipase. Enzim lipase dihasilkan oleh pankreas. Lipase pada unggas starter belum begitu aktif. Penyerapan asam lemak atau gliserol sendiri membutuhkan bantuan dari enzim lipase, sedangkan enzim lipase sendiri belum aktif secara menyeluruh, sehingga kinerja enzim lipase perlu aktif terlebih dahulu.
Duodenum menjadi tempat yang dapat mengaktifkan enzim lipase. Apabila sudah aktif, maka proses hidrolisis lemak akan berjalan. Ileum merupakan bagian usus halus di mana terjadi proses penyerapan makanan dalam sistem digesti. Sedangkan pada bagian kolon tidak terjadi proses pencernaan maupun penyerapan. Yang terjadi hanyalah proses pembusukan sisa-sisa hasil pencernaan. Itulah mengapa ketika diuji kandungan lemaknya, isi dari duodenum dan ileum masih menimbulkan noda bekas minyak yang lebih banyak dibandingkan pada kolon. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, bagian usus yang mengandung karbohidrat dan lemak adalah duodenum dan ileum. Dan bagian usus yang sedikit atau tidak mengandung karbohidrat dan lemak adalah kolon. Selain itu, dapat disimpulkan pula pada bagian duodenum dan ileum terjadi proses pencernaan karbohidrat dan lemak. Sedangkan pada bagian kolon hanya ada pencernaan fermentatif serat kasar dengan bantuan mikroba.